Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akbar Anil Yakin dengan NIM 2024 10 10 10 94 dari kelas Data Mining B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya, yaitu tugas praktikum 4 dan 5 mengenai classification tree. Oke, mungkin saya lihatkan untuk soalnya seperti apa. Nah, ini merupakan modul dari praktikum 4 dan 5. Untuk tugasnya sendiri yaitu ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset wine, dataset P-Indian diabetes, dataset breast cancer, lalu hitunglah akurasinya berdasarkan confusion matrix dengan persentase data testing 20%, 30%, dan 40%. Jadi di sini terdapat kita menggunakan 3 dataset, di mana setiap dataset itu kita bakal cari conversion matrix, maksudnya presentasi dari data testingnya yaitu 20%, 30%, dan 40%. Jadi setiap dataset itu akan dihitung akurasinya berdasarkan conversion matrix dengan persentase yang tiga tiga macam ini. Jadi nanti wine itu 20, 30, 40, diabetes itu 20, 30, 40, breast cancer juga 20, 30, dan 40. Oke, mungkin saya akan lanjutkan ke codingan yang sudah saya siapkan. Ini saya menggunakan Google Colab seperti biasanya. Nah, di sini kita menggunakan beberapa library. Yang pertama kita menggunakan library NumPy, di mana saya menggunakan import NumPy as NP. Selanjutnya saya juga menggunakan Pandas, import Pandas as pd. Selanjutnya saya menggunakan from matplotlib, yaitu import pyplot as plt. Selanjutnya saya menggunakan sklearn juga, import sklearn. Selanjutnya saya juga menggunakan from sklearn model, selection, train, test, split. Selanjutnya saya juga menggunakan from sklearn dataset, import, log line. Di sini untuk kan tadi ada 3 database ya. Nah, di sini bisa langsung kita menggunakan import dari sini, yaitu database yang wine dan juga database yang breast cancer. Tapi untuk database yang diabetes, kita import dari file lokal. Nah, di sini menggunakan Scalon dataset import load wine, dan di sini Scalon dataset import load breast cancer. Setnya juga di sini menggunakan from Scalon matrix import conversion matrix, di mana kita untuk memunculkan matriksnya nanti. Selanjutnya untuk from Scalon tree import decision tree classifier. Nah, di sini untuk menggunakan agar tree decision tree-nya itu bisa di classifier. Rasanya menggunakan from scalar matrix import accuracy score, di mana untuk nanti menilai akurasi skornya. Selanjutnya from scalar import dataset. Selanjutnya dan menggunakan from scalar import tree. Ya, mungkin saya play terlebih dahulu. Oke, tadi kan sudah menggunakan from scalar dataset loadline. Jadi di sini kita sudah bisa untuk memanggilnya dengan cara menggunakan database data variabel data wine sama dengan load wine, di mana saya menggunakan variabel wine, pd data frame data wine data. Untuk menampilkannya kita menggunakan print untuk feature name data wine feature name. Nah, di sini berfungsi untuk menampilkan eh, baris atau kolom apa saja yang nama-nama apa saja yang terdapat di dataset tersebut. Selanjutnya kita menggunakan print dataset shape, di mana shape ini berarti ukuran. Jadi nanti kita tahu ukuran baris dan kolomnya itu berapa. Selanjutnya kita melakukan print untuk melihat datasetnya. Oke, mungkin saya putar saja. Please. Nah, di sini ada fitur name-nya, di sini ada alkohol, ada malic acid, ada S, ada alkalinity of S, dan sekian. Dan di sini tadi kan udah untuk data shape itu berfungsi untuk melihat ukuran dari kolom dan baris. Dan di sini terlihat di mana barisnya itu ada 178 dan kolomnya itu ada 13. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan juga 13. Nah, di sini untuk barisnya yang diperlihatkan tuh 5 indeks awal saja. Dari indeks 0 hingga indeks 4. Oke. Jadi seperti kayak kolom ini ada 14,23, 13,20, 13,16,
14,37 dan sekian. Untuk yang satu juga 1,171, 1,78 dan sekian-sekian. Ini ya juga sebenarnya ini untuk 1, 2, 3, 4, 5 hingga 12 dari indeks 0 sampai 12, jadi ada 13 kolom. Oke, selanjutnya untuk memprediksi sesuai tugas tadi, hitunglah akurasinya berdasarkan koefisien metrik. Di sini menggunakan prediksi di mana saya menggunakan variabel X dan Y untuk melihat maaf, di sini kita menggunakan variabel X di mana wine values kita ambil dari indeks 0 hingga indeks ke-13. Selanjutnya untuk Y-nya kita menggunakan data wine target, di mana untuk menargetkan kelas dari dataset wine-nya tersebut. Nah, selanjutnya untuk data Z disesuaikan dengan dataset. Jadi kan ada 3 tadi, di mana ini untuk membantu untuk mencari akurasinya yang tadi 20%, 30%, dan 40% tadi. Di sini saya menggunakan X-trend 1, X-test 1, Y-trend 1, Y-test 1 sama dengan trend test speed, di mana saya masukkan variabel X, variabel Y, dan test dash-nya saya atur 0,2 dengan random set-nya yaitu 100. Sama seperti yang selanjutnya yaitu X trend 2, X test 2, Y trend 2, Y test 2 sama dengan trend test speed. Saya memasukkan juga variabel X, variabel Y, dan ini juga untuk test dash-nya saya atur di sini 0,3 dengan random set-nya sama yaitu 100. Selanjutnya untuk X trend 3 sama seperti yang sebelumnya, hanya mengubah angkanya X trend 3, X test 3, X trend 3, Y test 3 sama dengan trend test speed. Memasukkan variabel yang ini yaitu variabel X, variabel Y, test dash-nya kita atur dengan 0,4 dengan random state-nya yaitu 100. Nah, selanjutnya itu mengklasifikasikan dengan variabel CLSF untuk decision tree parameter random state-nya. Nah, di sini untuk CLS-nya itu saya gunakan variabel CLF yaitu decision tree classifier-nya. Untuk tadi kan random state-nya saya atur 100. Di sini random state-nya sama juga 100. Dan di sini saya menggunakan setiap ini kan ada 3. Nah, sini setiap test dash-nya kan dibagi 3, 0,2, 0,3, 0,4. Nah, di sini juga saya menggunakan 3, yang dimana yang pertama itu menggunakan X trend 1, Y trend 1. Head-nya untuk yang kedua yaitu CLSF, saya menggunakan CLS dot fit, itu X trend 2, Y trend 2. Head-nya menggunakan CLSF fit X trend 3, Y trend 3. Nah, selanjutnya melakukan prediksi dengan CLSF menggunakan parameter dalam kurung. Nah, terus di sini menggunakan variabel baru lagi, Y predict 1 sama dengan CLSF predict X test 1. Dan yang selanjutnya untuk Y predict 2 sama dengan CLSF predict X test 2. Selanjutnya untuk Y predict 3 sama dengan CLSF predict X test 3. Nah, untuk di sini kan datasetnya tuh dibagi 20. Sebelumnya itu 20%, 30%, dan 40%. Di sini setiap ringnya itu dibagi juga berdasarkan presentasinya itu masing-masing. Saya play. Nah, di sini ditampilkan dataset-datasetnya itu di mana yang 20% itu dari 1, 2, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 0, 2, 1, 2, 2. Nah, ini kan 20%-nya. Nah, ini 20%-nya ini sebenarnya untuk dataset yang 30% tuh data yang sampai segini tuh sama dengan dataset yang 20%. Nah, itu berlaku juga buat yang 30% ke 40%. Jadi ini sampai sini itu akan sama ini sampai sini di dataset yang 40%. Jadi ini menampilkan datasetnya dari yang pembagian ini yang 20%, ini yang 30%, ini yang 40%. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui datasetnya, setiap data tesnya itu, kita akan menampilkan data tes itu ke dalam bentuk
diagram tree-nya. Nah, sebelum kita masuk ke diagram tree itu kita harus membagi data tes itu berdasarkan fiturnya. Nah, kita play terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat pembagian fitur-fitur. Dimana untuk fitur yang ke-12 itu kurang dari sama dengan 760. Dan untuk fitur 6 itu kurang dari 1,27. Dan untuk fitur 10 itu kurang dari sama dengan 1. Dimana untuk fitur 10 itu masuk ke kelas 2. Dan untuk fitur yang 10 ini yang lebih dari 1 akan masuk ke kelas 1. Nah, setelah kita melakukan pembagian fitur, selanjutnya kita akan, oh ya sebelumnya untuk memperlihatkan fitur ini, kita menggunakan tree plot tree, yaitu menggunakan yang CLSF itu. Selanjutnya untuk yang menampilkan diagram tree-nya, kita menggunakan text representation tree export, yang dimana untuk tree exportnya akan mengubah ke dalam bentuk tree atau pohon. Nah, di sini untuk melakukan print untuk memperlihatkan teks representasinya. Nah, ini menggunakan teks representasinya mungkin agak kurang kelihatan. Nah, ini jadi seperti ini. Jadi data fitur yang sebelumnya seperti ini akan berubah menjadi seperti ini. Jadi diagram tree seperti berikut. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan menggambarkan diagram tree tadi, nah kita melakukan, oke maaf, sebelumnya baik selanjutnya setelah kita melakukan em, menampilkan diagram tree-nya, nah selanjutnya kita akan menentukan nilai akurasi dan presentasinya yang termasuk dalam tugas itu kita akan mencari akurasinya. Nah, di sini kan tadi ada 20%, 30%, dan 40%. Nah, itu dibagi sesuai itu. Dan yang pertama itu kita menggunakan print data test yang 20% tersebut. Nah, di sini ada Y prediksi 1. Nah, sebenarnya Y prediksi 1 itu kita ambil dari data yang udah kita buat tuh yang di atas ini. Kan ini sama kan Y prediksi 1 sama dengan CLSF predik X test 1. Nah, ini kan sama FS1. Jadi sudah kita buat di yang sebelumnya itu. Nah, ini kita tinggal melakukan print conversion matrix. Jadi untuk melihatkan conversion matrixnya, mana conversion matrix ini adalah Y tes 1 dan koma Y predik 1. Y tes 1 juga diambil dari data yang sebelumnya kita udah lakukan. Selanjutnya kita akan memperlihatkan print akurasinya yaitu berupa bilangannya. Nah, di sini ada fungsi titik 2F. Nah, yang dimaksud di sini akan menghasilkan nilai terdapat eh, dua bilangan setelah koma. Jadi seperti 3,11, 3,22. Jadi nanti bilangannya itu di setelah koma itu ada dua. Nah, sama seperti yang data tes yang 20%, yang 30% juga diambil dari Y prediksi 2, yang diambil dari sini. Selanjutnya Selanjutnya kita menggunakan print conversion matrix Y tes 2, Y predik 2, dan kita menggunakan print akurasi 2F format akurasi skor Y tes 2, Y prediksi 2. Sama juga seperti yang 40%, kita menggunakan yang Y prediksi 3, sama dengan CLSF predik X tes 3, print conversion matrix conversion matrix Y tes 3, Y prediksi 3. Ya, kita menggunakan print akurasi sama seperti sebelumnya yaitu dua angka setelah koma, format akurasi skor Y tes 3, Y prediksi 3. Kita akan print. Nah, sudah dapat kita melihat nilainya, yaitu di sini kita digambarkan ada matriks 3 kali 3, dan untuk akurasinya untuk yang 2% itu 0,78, yang data tes 30% itu 0,83, yang data tes 40% itu 0,86. Nah, kenapa sih kok datanya itu matriksnya itu 3 kali 3? Nah, ini berkaitan sama hasil data tes yang ini. Nah, di sini kan ada 3 macam data kan, ada 1, 2, 0. Maksudnya ada 0, 1, 2, jadinya ada 3 macam. Nah, itu menghasilkan ordo 3 kali 3. Oke, selanjutnya kan kita udah ngerjain untuk yang
data test, dataset wine. Setnya ada dataset diabetes. Nah, sebelumnya kan untuk yang import tadi cuma import untuk yang wine sama yang breast cancer saja kan. Yang dataset diabetes itu tidak ada. Nah, untuk ya apa caranya biar kita bisa menampilkan dataset yang diabetes itu sebelumnya kita harus mengunduh dan menyimpannya di lokal. Nah, selanjutnya kita menggunakan from Google Colab import file up sama dengan files upload. Jadi kita menggunakan upload. Jadi memilih file dari lokal. Nah, di sini saya sudah download data setnya itu diabetes diabetes.csv. Nah, setelah kita berhasil untuk menguploadnya, jangan lupa untuk melakukan data diabetes pdr read csv. Nah, ini berfungsi untuk membaca data setnya itu. Nah, jangan lupa untuk namanya itu disesuaikan sesuai data set yang sudah kita hapus, yang sudah kita upload. Nah, saatnya kita menggunakan print data diabetes to string agar datanya dalam berbentuk string. Nantinya print dataset shape, di mana sebelumnya seperti tadi kita agar tahu ukuran baris kali kolomnya itu berapa. Kita play. Nah, sudah terlihat semua, jadi datanya itu muncul semua. Nah, ini ada namanya itu ada prognosis, glukosis, blood pressure, dan sekian-sekian. Dan untuk total baris dan kolomnya itu bisa dilihat di paling bawah. Nah, untuk di sini tuh ditampilkannya tuh semua. Dan barisnya tuh ada 768 baris dan 9 kolom. Oke. Nah, selanjutnya itu klasifikasi menjadi variabel X dan Y. Nah, sama seperti sebelumnya, kita menggunakan variabel X dan Y untuk data diabetes dot value kita ambil dari indeks 0 hingga indeks 8. Nah, untuk yang variabel Y, kita menggunakan indeks yang ke-8. Selanjutnya, untuk test disesuaikan dengan dataset. Sama seperti cara yang kita gunakan dalam data sebelumnya, X trend 1, X test 1, Y trend 1, Y test 1, sama dengan trend test split, X, Y test Z, menggunakan 0,2, karena soalnya sama, yaitu 20%, 30%, 40%, dan random state-nya itu 100. Nah, hal itu berlaku untuk yang X trend 2, X trend 3 itu sama saja. Yang kita ubah itu adalah TZ-nya, karena sesuai soalnya 20%, 30%, dan 40%. Selanjutnya itu klasifikasikan dengan variabel CLSF untuk decision tree parameter random state. Yaitu di sini saya menggunakan variabel CLSF dan decision tree classifier, dan random state-nya kita samakan yaitu 100. Nah, di sini menggunakan CLSF fit X trend 1, Y trend 1, CLSF fit X trend 2, Y trend 2, CLSF fit X trend 3, Y trend 3. Anda melakukan prediksi dengan CLSF menggunakan parameter dalam kurung. Yaitu di sini saya menggunakan variabel Y predik 1 sama dengan CLSF predik X test 1, Y predik 2 sama dengan CLSF predik X test 2, dan Y predik 3 sama dengan CLSF predik X test 3. Nah, selanjutnya kita print 20%, 30%, dan 40%. Nah, karena datanya yang digunakan juga lebih banyak, pastinya menghasilkan lebih baik. Nah, jenis datanya di sini tapi berbeda. Yang sebelumnya itu kan kita lihat dulu yang sebelumnya itu kan ada 0, 1, 2. Ada 1, 2, 0. Berarti ada 3 macam data. Nah, tapi untuk data tes yang sekarang ini hanya menghasilkan 2 data, yaitu 0 dan 1. Dan kemungkinan bakalan menghasilkan matriks 2 kali 2. Oke, selanjutnya sama sebelumnya kita akan melihatkan data tes tersebut dalam bentuk diagram tree. Nah, sama sebelumnya kita harus melakukan pembagian fitur di mana menggunakan tree plot tree CLSF. Selanjutnya untuk memperlihatkan diagram tree-nya kita menggunakan text representation sama dengan tree export
teks CLSF. Nah, selanjutnya kita memperlihatkan di mana di sini seperti sebelumnya, karena banyak datanya, mungkin saya akan bacakan untuk yang fitur 1 itu kurang dari sama dengan 127,50, untuk fitur 7 sama dengan 32,50, fitur 0 6,50 dan sekian sekian sekian. Nah, selanjutnya dengan perintah ini kita bisa melihat untuk diagram tree-nya. Nah, diagram seperti ini karena datanya banyak, jadi kayak nggak kurang terlihat di Google Colab ini. Nah, saatnya kita akan menghitung conversion metric dan akurasi skornya. Di mana tadi kan ada 20, 30, 40, sama seperti data set sebelumnya, kita menggunakan nilai predik 1 yang sudah kita ambil di sini. Selanjutnya kita menggunakan misal predict X tes 1 print conversion metric Y tes 1 Y predict 1 print akurasi format akurasi skor Y tes 1 Y predict 1. Di sini sama fungsinya itu menampilkan dua angka di belakang koma. Nah, itu jalannya sih sama seperti data tes 30%, data tes 40%. Jadi yang hanya berbeda itu di bagian predik mana yang digunakan. Jika yang 20% itu kita menggunakan yang predik 1, yang kalau kita menggunakan 30% kita menggunakan yang predik 2, dan 40% kita menggunakan predik 3. Nah, oke, kita lihat. Nah, seperti yang kita bakalan terjadi, karena di sini jenis datanya cuma ada dua, yaitu 0 dan 1, maka akan menghasilkan matriks 2 kali 2, bukan matriks 3 kali 3. Di sini 20% itu 0,69, 30% itu menghasilkan 0,7, 40% itu menghasilkan 0,72. Nah, sebenarnya untuk data tes yang terakhir, data set yang terakhir, kita tidak perlu menggunakan upload seperti yang diabetes karena kita sudah import di yang perintah awal. Nah, di sini untuk data cancer sama dengan load breast cancer untuk memasukkan variabelnya. Selanjutnya saya menggunakan variabel cancer, PD data frame data cancer data untuk mengambil data frame dari data cancer. Selanjutnya ada bisa menggunakan 3 print. Print yang pertama itu untuk menampilkan fitur atau atribut apa saja yang terdapat di data set tersebut. Selanjutnya menggunakan data shape untuk menampilkan ukuran, di mana ukurannya itu baris kali kolom, dan selanjutnya itu memprint data setnya. Yang mungkin kita play. Nah, di sini cukup banyak untuk atributnya, ada min radius, min tekstur, min perimeter, min area, min smoothness, min compactness, dan sekian. Nah, ini sini juga tampilkan barisnya. Nah, untuk shapes-nya itu menghasilkan 5 rows dan 30 kolom. Yaitu maksudnya 5 baris, 30 kolom. Selanjutnya kita mengklarifikasikan menggunakan X dan Y, di mana menggunakan variabel X dan Y juga, cancer values kita ambil dari indeks 0 hingga indeks ke-30. Nah, terus kita menggunakan data cancer sebagai target kelasnya. Sama seperti sebelumnya, menggunakan X test 1, X test 1, Y test 1, Y test 2, trend test split X, Y test Z, 0,2, 0,3, 0,4. Kita sesuaikan saja. Kita jika menggunakan yang di sini pakai 1, jadi tes Z-nya 0,2. Untuk yang 2 kita tes Z-nya 0,3. Yang ketiga kita tes Z-nya 0,4. Dan di mana jangan lupa untuk random state-nya tetap saja yaitu 100. Untuk klasifikasikan dengan variabel ke CLSF, decision tree cluster-nya untuk random state-nya sama dengan 100. CLSF fit X trend 1, Y trend 1, selanjutnya yaitu trend 2, Y trend 2, X trend 3, Y trend 3. Saja menggunakan parameter Y predik 1 yaitu CLSF predik X test 1, Y predik 2, CLSF X test 2, Y predik 3, CLSF predik X test 3. Di sini masing-masing 20% 30% itu saya print lagi akan menghasilkan seperti ini. Nah, sama seperti yang diabetes sebelumnya,
Karena jenis datanya sepertinya cuma hanya dua, maka kemungkinan akan menghasilkan matriks 2 kali 2. Oke, di sini kita akan menampilkan fiturnya dan diagram tree-nya. Nah, seperti sebelumnya ada pembagian fitur 27 yaitu kurang dari sama dengan 0,14, fitur 13 itu kurang dari sama dengan 36,47, fitur 27 itu kurang dari sama dengan 0,13, fitur 21 kurang dari sama dengan 33,10. Ini masa itu ada masuk kelas 1. Nah, di sini menggunakan perintah text representation tree export text, di mana dari yang hal seperti ini kita ekspor untuk menjadi gambar diagram tree yang seperti ini. Oke, setelah menggambarkan diagram tree ya, kita mencari conversion matrix dan akurasi score. Nah, di sini kita ada dataset 20, 30%, 30%, dan 40%. Nah, sama seperti data tes sebelumnya, untuk Y per 1 kita menggunakan CLSF, predict, X-T1, dan printnya conversion metric, Y-T1, Y per 1. Untuk print akurasinya, kita menggunakan untuk menampilkan dua angka di belakang koma, format akurasi skor Y-T1, Y per 1. Nah, untuk selanjutnya itu disama aja. Jadi kalau yang dua berarti nanti kalau yang 30% itu pakai yang Y predik 2. Untuk yang data tes 40% kita menggunakan predik 3 sesuai yang digunakan sebelumnya. Oke, mungkin saya play. Oke, di sini dilihat jika matriksnya itu bernilai 2 kali 2. Karena yang sebelumnya itu jenis datanya cuma ada 2, 0, dan 1. Dimana untuk data tes 20% itu masukkan 0,92, data tes 30% masukkan 0,92, dan data tes 40% masukkan 0,92. Jadi akurasinya sama-sama 0,92. Oke, sekian dari presentasi tugas saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Apabila banyak ilmu yang masih belum saya pahami, yang masih banyak luput-luputnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.